Assalamualaikum Sobat Sehat, kembali lagi di Popura Kesmas Podcast puasa Ramadan bareng Kesmas Unsri. Udah sekian banyak episode di Popura nih guys. Pasti kalian udah pada nonton kan ya? Udah pasti dong Shift. Dari sekian banyak episode yang udah kita lewatin nih teman-teman, kira-kira hari ini kita bakal ngebahas apa nih Shift? Jadi tema kita hari ini itu adalah biar lebaran tidak lebaran. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam nih tentang lebaran, mungkin gimana kalau kita kenalan dulu nih Kak? Bener banget, ada pepatah nih Sip yang udah sering banget kita dengar, nggak kenal maka nggak sayang. So ya mari kita kenalan dulu guys. Kenalin, aku Putri Nadia dan aku Syifa. Tapi di sini kita tentunya nggak berdua dong ya. Ada narasumber kita yang keren banget hari ini. Iya bener banget, ada narasumber kita yang luar biasa keren banget. Ada Ibu Yuli di sini. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Yuli ini itu adalah salah satu dosen di FKM Unsri guys. Dia ini dosen gizi di sini. Tentunya relate banget ya Kak dengan tema kita hari ini. Iya bener banget Cip. Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya, dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana Ibu? Dari awal sampai sekarang lancar? Alhamdulillah lancar ya sampai hari ini. Bener banget. Udah Ramadan hari-hari terakhir nih Bu. Kira-kira udah ada belum Ibu persiapan tentang lebaran nanti? Baju lebaran kah atau kue gitu? Iya, atau udah masak kue lebaran? Yang pastinya ya harus ada persiapan dalam menyambut hari kemenangan. Oh, benar. Berarti udah ada nih Bu persiapan di rumah. Sambil menunggu THR-nya. Wah, bener. Kita main ke tempat Ibu kali ya. Iya, boleh dapat THR nih ya. Salam tempel ya. Iya. Oke, ngomongin tentang lebaran nih. Kan sering banget nih Bu, kita tuh dengar statement di masyarakat kalau abis lebaran tuh jangan kebablasan, nah gitu kan. Karena kebanyakan dari kita ngerasa kalau pas habis lebaran tuh berat badan malah naik drastis gitu. Padahal mah berat badan naik itu bisa karena kita nggak ngejaga kesehatan ya Bu waktu berbuka puasa gitu. Jadi seberapa penting sih Bu gitu untuk kita menjaga asupan makanan kita saat berbuka? Iya, ketika berbuka biasanya kan kita ada iklan gitu ya, berbukalah dengan yang manis. Bener. Yang manis. Tidak hanya senyuman manis, tapi juga terkadang janji manis. Aduh. Tapi itu semua ternyata menyesatkan. Oh. Iya, ya yang pada intinya tetap dengan posisi gizi seimbang sesuai dengan pedoman gizi seimbang kita ya, dengan isi piringku. Walaupun memang seharusnya dimulakan dengan yang manis, tapi bukan yang pemanis buatan. Ya, 1-2 kurma aja. Iya, sesuai dengan sunnah Nabi juga. Ya, kita bisa memulakan pembukaan berbuka kita gitu ya, atau menu pembukanya dengan buah kurma. Itu kan bagus sekali ya, kandungan glukosanya juga. Selain kita seharian ini kan berpuasa dari kekurangan cairan pastinya, tapi juga glukosa itu kan sumber energi ya. Nah, kita harus mengembalikan dulu glukosa darah kita ke dalam keadaan normal kembali, bisa melalui kurma tadi ya, sebagai sumber energi dan juga sumber gula yang baik, bukan yang pemanis buatan seperti misalnya sering di iklan-iklan itu ya. Iya, jangan sembarang Ibu, jangan sembarang. Iya. Nah, sirup itu kan menggunakan pemanis buatan, tapi banyak digunakan untuk pembuatan minuman ya. Iya, banyak lagi jualan-jualan di depan berdasarkan survei kan. Minuman-minuman yang paling banyak dikonsumsi pada saat berbuka itu misalnya es teler kan ya, es-esan yang menggunakan sirup yang ada pemanis buatannya. Seharusnya yang bagus itu yang manis alami dari buah, contohnya kurma tadi, buah-buahan. Iya. Ya, benar. Selebihnya setelah itu mungkin boleh selanjutnya ya sesuai dengan seperti masyarakat Indonesia gitu ya, nasi. Belum makan. Tapi harus ada pembukanya terlebih dahulu. Mungkin sebelum itu kita bisa sholat maghrib terlebih dahulu. Jangan sampai ya, Ibu. Iya, kelewat sholat maghribnya gara-gara kekenyangan. Nggak bisa buka lagi.
benar banget. Mungkin Ibu bisa berbagi nih Bu sedikit tips untuk teman-teman di rumah mengenai berbuka tidak hanya mengenyangkan tapi juga menyehatkan. Kira-kira Iya, tips tadi apa? ya kalau misalnya selain daripada mengenyangkan, menyehatkan, tetap dengan gizi seimbang, dimulakan dari yang manis, tapi yang manisnya bukan manis buatan ya, dengan tetap asupannya yang seimbang begitu ya. Karena di pola makan itu bukan hanya jumlah, tapi ada juga jenis dan juga frekuensinya, ya kan? Nah, jenisnya tadi yang bukan pemanis buatan gitu ya, bisa dari buah, sayur, tetap dengan protein hewaninya gitu ya, protein nabatinya, dan juga sumber energi utama kita kalau misalnya orang Indonesia ya mungkin nasi atau bisa diganti dengan yang lain, tetap dengan karbohidrat boleh juga begitu ya, untuk mengembalikan energi kita. Dan juga catatannya cairan. Banyak-banyak minum berarti ya Ibu. Jangan kurang ya Bu, nanti dehidrasi. Dehidrasi ya, karena seharian itu kan kita tidak ada asupan cairan begitu ya. Tetap dengan kondisi yang gizi seimbang, isi piringku. Iya. Bener banget nih teman-teman, itu tips dari Ibu Iya, ya, Shin. tipsnya gitu. Jadi harus tetap makanan tuh tetap diisi piringku, makanan yang seimbang gitu. Oke, ngomongin tentang makanan lebaran nih Bu. Pastikan yang sering ada di bayangan kita itu makanan lebaran itu erat kaitannya dengan opor ayam, rendang gitu. Karena semua makanan yang bersantan itu kumpul nih di meja makan pada saat lebaran. Jadi gimana nih Bu strategi agar kita bisa menyantap makanan-makanan sehat saat lebaran tapi nuansa lebarannya tuh tetap ada gitu. Apakah kita harus mengurangi makanan yang ada santannya atau gimana tuh Bu? Iya, bukan hanya santan saja ya sebenarnya pada saat lebaran itu. Tapi ketika mendapatkan bingkisan ya, minuman-minuman kemasan itu juga manis ya, tinggi gula begitu ya. Kemudian keripik-keripik juga ya, tinggi natrium, jangan salah ya. Nah, supaya kita tetap bisa lebaran tanpa lebaran tetap dengan keadaan seimbang. Seimbang masukan, seimbang luaran juga. Ya, pada saat berkunjung misalnya rumah nenek, rumah paman mungkin ya, rumah family, nggak enak ya rasanya kalau tidak mau makan ya, padahal udah disini sama tuan rumah, kayak sombong banget gitu ya, kan di rumahku juga ada. Gimana mensiasatinya? Bisa pada saat kita berkeliling, misalnya kan kita berkeliling dulu nih di dekat-dekat rumah ya, nggak usah menggunakan kendaraan ya, bisa menggunakan jalan kaki biar keluar sehat. Udah masuk nih tadi makanan tuh keluar lagi karena kita beraktivitas dengan jalan kaki, itu ya bisa dilakukan seperti itu. Tips lagi nih banyak banget tipsnya. Atau juga gini nih, tadi kan pola makan itu ada jumlah, ada jenis, ada frekuensi. Jadi kalau misalnya frekuensinya udah banyak sekali gitu kan, nah jumlahnya yang didikitin. Iya kan, kita bisa makan opor, kita bisa makan lontong, ketupat ya, atau mungkin yang lainnya gitu, yang rendang masuk semua nih, belum lagi yang minuman yang kalengan gitu kan pasti ada ya terkadang gitu ya, ataupun kue-kue yang menteganya ya, yang kue-kue basah gitu kan, itu bisa dicicip-cicip sedikit-sedikit, itu juga bisa. Asal semuanya, tapi bisa semuanya. Ya tadi jumlahnya yang sedikit walaupun frekuensinya banyak, kita juga bisa mengeluarkannya dengan aktivitas fisik tadi. Benar. Nggak boleh berlebihan ya sih. Dalam keadaan seimbang masukan, seimbang keluaran. Kalau tadi kita berbincang soal bahan bakunya nih Bu ya kan, tentang makanan. Putri di sini sedikit kepo nih Bu, untuk porsi makanan saat lebaran itu baiknya gimana sih menurut Ibu, porsi yang untuk kita konsumsi saat lebaran? Karena kan ya bener kata Ibu tadi, mampir ke rumah satu makan lagi, mampir ke rumah dua makan lagi. Kira-kira gimana ya? Ya tadi porsinya harus sedikit-sedikit aja biar bisa masuk semua nih. Timbang yang banyak pas sampai di rumah ketiga udah kenyang. Iya, jadi nggak bisa nyicipin makanan yang lain ya. Lebih baik kita sedikit-sedikit aja ya. Dengan catatan tadi aktivitas fisik juga kita lakukan ya. Bisa dengan berjalan kaki tadi, atau ketika kita berkunjung ke tempat wisata kan sering juga ya pada saat lebaran, gak hanya ke rumah family tapi ke tempat wisata, itu juga kita bisa banyakin jalan kakinya ya. Atau kalau misalnya orang kota nih yang nggak ada pantainya, misalnya kayak Palembang tuh ya, nih, nah itu bisa sa'i ya di mall atau keliling-keliling, sehingga kan energinya juga bisa dibakar ya, gitu.
sesuai masukan sama yang Keluar. Walaupun banyak masuk, banyak juga yang harus Banyak juga yang harus dikeluarkan. dikeluarkan. Jadi nggak boleh mager-mager ya Bu di Iya. rumah. Oh, rugi kalau misalnya lebarannya mager. Iya. Karena hari kemenangan kita ya. Ah. Ibu. Dan juga mengurangi pendapatan dalam salam tempel. Iya. Mampir ke satu Mampir rumah dapat. harus sering-sering Kalau ya. mager kan salam tempelnya nggak dapat dari siapa coba kalau di rumah aja. Iya, rezeki dipatok ayam ya itu namanya Ibu ya. Oke, nggak berasa nih Ibu, kita udah ngobrol panjang lebar, udah banyak juga pertanyaannya udah kita keluarin Iya tadi benar di nih show. Kak. Terus kita nih mau ada sedikit ice breaking nih Bu di pertengahan pertanyaan. Wah, keren ya. Iya Iya. dong, kita ada siapin beberapa Iya pertanyaan. nih Bu. Tapi Iya. sebelum itu kita jargon dulu Kak. Bener banget, ada jargonnya nih Bu. Kalau misalnya kita bilang Lebaran berkah, jawabannya sehat terjaga. Oke, teman-teman yang di rumah juga boleh banget buat ikutan, dan teman-teman yang di ruangan ini boleh juga buat ikut. Boleh dimulai Kak? Oke, kita mulai ya Ibu. Lebaran berkah, Sehat terjaga. Terima kasih pada semangat Iya. banget nih Ship. Ayo kita mulai Oke, ice breakingnya kita nih mulai Kak. ice breaking. Tapi sebelumnya ice breakingnya ini berupa pertanyaan nih Bu. Dengan cluenya itu makanan-makanan khas Lebaran. Nanti Ibu tebak makanan Oke. apa. Oke. Oke. Mulai Ship aja duluan. Aku adalah kue kering dengan sajian gurih dan aroma khas. Anak-anak kerap menyukaiku karena menarik dan enak disantap. Aku memiliki atas dengan taburan keju kering. Siapakah aku? Apa ya? Apa ya? tuh? Apa tuh? Kering-kering. Iya. Kalau nastar bisa nggak sih? Aduh, Sedikit kurang lagi, tepat, sedikit lagi. Bu. Iya. Sedikit lagi Bu, sedikit lagi apa Bu? Kira-kira Apa mau ya? nebak lagi nggak Kira-kira Ibu? ya, yang ada kejunya, yang kering ya, kue kering. Iya, ya? kue kering. Kue kering. Mungkin ada Nah, clue ada lagi clue nih. lagi. Ada Apa clue lagi. namanya? Gula halus. Terus aromanya khas butter. Cookies banyak ya. Teman-teman di rumah boleh banget bantu Iya, di komen. boleh Apa di nih komen, jawabannya? di ramein. Putri salju kan? Putri salju bukan ya? Apa sih namanya? Kurang tepat. Putri salju sih. Oke, mungkin karena masih pemanasan Masih ya. pemanasan ya Ibu. Iya, jadi jawabannya apa nih Ship? kastengel. Kastangil, wah kastangil itu. Aduh, Iya, kurang ya, Bu. kurang jauh mainnya ini berarti. Oke, nggak apa-apa, pas Kan pemanasan. nastar gitu ya. Iya. Mungkin Salju. next pertanyaan Iya, mungkin jawabannya jawabannya itu. itu. Next pertanyaannya jawabannya itu. Oke, Lanjut, aku lagi Ship. ya, Kak. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, aku adalah makanan paling khas nih saat Lebaran. Hampir di setiap rumah ada aku. Orang-orang tua pun sangat menyukaiku. Rasanya Lebaran tidak lengkap kalau tidak ada aku. Siapakah aku? Apa? Kue lebaran lah tentunya. Iya, bener sih, gak salah ya Kak. Kasih clue lagi, clue yang lagi. mendekati. Renyah di luar, lumer di dalam. Biar di dalam. Apa itu? Kayak iklan ini ya. Nanti Kayak kesebut yang merek. rasanya rasanya Ibu sebutin tadi. Iya loh, Ada rasanya agak asam manis gitu. Oh, berarti ada ininya, ada isiannya. Iya. Nastar, begitu. Iya betul. Nastar itu kan pasti ada nanasnya. Iya, Iya. Tapi kalau lu nanas langsung ketebak nanti. Kan sama nanasnya ya. Iya, boleh Kak lanjut Lanjut ketiga ya Ibu, pertanyaannya. Aku adalah makanan utama saat Lebaran. Semua orang menyukaiku meski aku pedas. Nah, apabila terjatuh mengenai baju mereka, mereka akan tetap memakanku. Aku lengkap dengan rempah-rempah dan isian daging di dalamnya. Oh, ada daging di dalam. Iya, apa Lontong tuh? begitu. Lontong Aduh, apa ya? apa tuh? Apa yang Rendang, rendang. Betul. Isian daging, memang daging mah. Iya sih. Iya, nih, tim Beratnya kreatif. rempah-rempah. Iya, tim kreatif nih yang bikin pertanyaan gimana nih? ya, Ibu? Iya, tapi bisa ketebak Oke, Benar, tetap. Ibu jawabannya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat. Aku adalah kue kering. Kue kering Kue lagi kering lagi nih, Bu. ya. Oke, disukai oleh anak-anak. Mereka menyukai karena manisnya. Kadang mereka tuh nggak memakan kuenya, tapi hanya toppingnya saja. Tapi aku juga sering kali ada di antara kue-kue utama. Ada juga nih tadi Ibu sebutin. Iya, di Pas pertama yang pertanyaan tadi. pertama. Iya benar, benar. doang. Iya. Makan soalnya toppingnya doang. makan itunya doang, Saljunya kan, doang. saljunya doang, Ya, gula kan halus manis ya. gitu. Hmm. Itu anak-anak suka banget tuh Kak. Suka banget. Oke, pertanyaan Iya. terakhir nih Kak. Terakhir nih Bu ya, ice breaking kita. Aku memiliki tekstur lembut dan memiliki rasa manis legit.
sering disajikan dengan berbagai topping seperti kacang, keju, coklat, choco chips. Nah, kadang aku juga dipadukan dengan aroma lain seperti vanila. Apakah Apa aku? itu? Kue kering juga? Enggak, ini kue Agak basah. Basah. Apakah itu ya? Boleh kasih clue lagi mungkin Kasih Kak. clue lagi. Tepung terigu, coklat, mentega. Brownies kan? Benar. Emang udah nggak diraguin dosen gizi ya Kak. Dari kalian sudah, dari saya enggak gitu. Oh, mau ngasih clue juga. Jangan deh Bu, nanti Ya, nanti kita nggak Oke. bisa jawabnya ya Kak. Iya, bener banget. Oke, udah ya sih, pertanyaan kita udah habis nih Bu. ice breaking Iya, kita. udah selesai Oke. ini ice breaking kita. Jargon sekali lagi nggak sih? Boleh Kak, boleh. Oke, sip yang pimpin. Oke, jadi kayak tadi kalau misalkan kita bilang, kalau misalkan aku bilang Lebaran berkah, jawabnya sehat terjaga. Oke, mulai ya. Oke. Lebaran berkah, sehat terjaga. Baik, semoga kita tetap semangat nih Bu. Dikit lagi nih Bu, pertanyaan kita nih Bu. Iya. Oke, abis kita berbincang nih Bu tadi tentang makanan-makanan Lebaran di ice breaking. Kira-kira ada nggak sih Bu makanan khas Lebaran yang bisa kita coba tapi tetap sehat dan bergizi seimbang nih menurut Ibu? Apa ya Iya, Bu? makanan-makanan tradisional ya. Seperti opor ayam itu kan tinggi untuk protein hewaninya gitu ya. Dan juga makanan-makanan khas dari Sumatera Selatan ya. Ada tekwan itu juga biasanya disajikan Iya, juga pempek, ya. selimpungan. Selimpungan itu kan sumber utama protein hewaninya dari ikan kan ya, yang Iya. banyak ditemui di Sumatera Selatan ya. Kearifan lokal kita itu juga sehat, bagus, yang bergizi ya. Pada intinya tetap dalam keadaan yang seimbang gitu ya. Buah dan sayur jangan dilupakan dalam porsian makan setiap harinya ya, setiap waktu makan. Oh, setiap waktu makan juga harus Iya, ada buah dan sayur. Diselipin lah dikit ya, buah Bu. sama sayur. Iya. Gado-gado biasanya juga ya, kalau misalnya ada yang rajin untuk masak Masak untuk sendiri. hidangan Iya. Lebaran itu juga ya sebagai sumber dari vitamin sayur. mineral ya dari sayurnya. Es Karena buah karena es juga buah. ya. Iya. untuk Tapi jangan sajiannya. berlebihan manisnya, Apapun ya, Bu. itu jangan Berlebihan. Berlebihan. Dalam keadaan yang seimbang. Iya. Makanan-makanan tradisional khas daerah itu semuanya kalau dimakan dalam porsi yang pas, dalam keadaan yang seimbang, insya Allah lebarannya tidak lebar. Iya. Iya, semoga ya. Karena emang kuncinya itu tetap di seimbang ya, Bu. Dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Oke, ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Terakhir Aduh, nih Bu. udah mau sampai. selesai. Jadi gimana sih Bu cara kita untuk mempertahankan kebiasaan sehat kita saat Lebaran itu berlangsung? Jadi kita tuh tetap sehat gitu. Iya. Ketika kita libur, ya jangan mager begitu. Ya, Jangan aktivitas mager. fisik tetap dilaksanakan ya. Sesederhana mungkin ya tadi berjalan Jalan kaki atau mungkin membersihkan rumah ya. Karena tetap Lebaran itu kan intinya tuh makan. Iya. Gitu ya. Benar banget. Nah, ketika masukan ada gitu ya keluarannya juga harus ada. Karena dalam keadaan yang seimbang tadi. Jadi harus ada aktivitas fisik juga ya, Bu. Bantu-bantu Jadi yang ibu bantu-bantu, bersih-bersih. Boleh, nyapu, ngepel gitu Iya, kan. Sebelum kan sholat dari ya, Bu. aktivitas fisik juga sebelum sholat kan bisa mempersiapkan rumahnya terlebih dahulu. Iya. Bersih, dibersih-bersihkan dulu rumahnya. Pas makan perut udah kosong, capek Iya. habis Cuci piring juga, ketika Bener, silaturahmi bener. juga nggak usah naik kendaraan dulu, mungkin bisa keliling kampung. Iya, di Jalan tetangga-tetangga kaki. terdekat Seperti gitu. itu. Nah, jangan malas, intinya jangan mageran ya. Iya, bener Iya. banget. Udah habis nih Bu pertanyaan kita. Masih asik ngobrol aja. Iya, kita nih. nggak kerasa ya, Kak. Bener-bener nggak kerasa. Mungkin kita langsung nyimpulin aja kali ya sih Boleh, dari perbincangan kita dari A sampai Z tadi nih Bu. Iya, udah banyak banget kan, Kak. Teman kita tuh masih bisa banget hidup sehat saat Lebaran nih teman-teman. Terus juga kita juga tetap bisa nih icip-icip makanan Iya, Lebaran. yang penting dikit-dikit tapi nyicip semua Iya, gitu bener, kan. kata Ibu tadi. Ya, Kita karena- kalau setiap makan tuh nggak boleh Berlebihan karena yang berlebihan itu nggak Nggak baik. Setiap yang kita masukin harus Jadi dikeluarin dikeluarin juga. lagi Iya, bener gitu. banget.
Anyway, karena udah banyak banget nih kan, udah kita bahas tuh mulai dari pola makan sehat saat lebaran, terus pemilihan makanan yang sehat juga saat lebaran. Terus yang terakhir nih, yang barusan banget kita bahas itu cara mempertahankan kebiasaan sehat kita saat lebaran. Iya, udah itu aja mungkin kesimpulan dari kita ya, Sip. Intinya nggak boleh berlebihan gitu. Sama tetap seimbang. Iya, tapi mungkin dari Ibu Yuli boleh ngasih closing statement ya, Bu. Kira-kira apa nih, Bu? Iya. Pesan untuk teman-teman di rumah nih, Bu. Biar lebaran tetap asik dan juga sehat, begitu ya. Pada intinya dalam keadaan gizi yang seimbang, jangan mageran, dan juga selalu kalau bisa dipantau berat badannya ya. Karena kan ada pesan gizi seimbang juga memantau berat badan. Jangan sampai nanti menyalahkan baju lebarannya. Muat baju lebaran kecil ya, oh ternyata berat badanmu yang bertambah. Iya, karena ada juga yang takut, Bu, sama timbangan. Iya, lari, Bu. Pantau berat badan ya, supaya Iya. kita bisa mengetahui apakah memang bertambah atau tidak bertambah seperti itu. Iya. Bener banget. Terima kasih banyak Iya, nih, Bu, terima untuk kasih closing banyak, statement Bu. dan tips-tips untuk teman-teman di rumah nih ya, Sip. Mungkin itu aja kali ya, Sip. Kita mau ngucapin makasih banyak nih sama Ibu. Iya, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Minal aidin. Iya, minal aidin wal Selamat faizin. mudik ya bagi anak Iya. Selamat mudik juga Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu udah mau berbagi sama sobat-sobat sehat di rumah. Iya, makasih juga Ibu udah mau datang ke sini, nyempatin waktunya nih buat ngisi podcast Popurah kita gitu. Iya, benar banget. Terima kasih. Makasih banyak Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Iya, amin. Untuk sobat sehat yang ada di rumah, jangan lupa juga ya nonton podcast kita dari episode pertama sampai episode hari ini ya, Syi. Iya, karena nggak kalah keren. Yang kalah ya sih, keren Kak. dan menarik episode-episode sebelumnya. Iya. Jangan lupa juga buat di like, comment, and share. Aku Syifa Salsabila Dan dan aku Putri Nadia. kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.